Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah tentang kamu di pikiran dan di hatinya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di video-video aku yang lain. Oke, itu aja, kita mulai. Tentang kamu yang ada di pikiran dan di hatinya. Ini bisa tentang kamu, bisa kebaca energi dia, bisa juga tentang hubungan kalian ya. Jadi apa aja yang terbaca, aku kasih tahu. Tidak ada rahasia di antara kita. Oh my god, aku lupa. Aku harus intip-intip dulu kartunya supaya yang keluar bukan kartu-kartu yang tidak diinginkan. Tentang kamu yang ada di pikiran dan di hatinya, ada seseorang yang menganggap kamu sudah bahagia. So tahu dia ya amin ya kalau dibilang udah bahagia. Seseorang menganggap kamu udah bahagia dan gak peduli sama dia, dan ada juga yang bilang mungkin kamu udah punya yang baru. Karena ngerasa dulu tuh kamu kayak bucin banget sama orang ini, tapi ternyata kok sekarang kayak cuek, jadi dia mempertanyakan. Ada seseorang yang kangen sama kamu, tapi berusaha buat move on atau melupakan kamu. Dia itu mau move on ketika dia merasa sakit hati sih. Dan dia mikirnya kamu lagi fokus ke karir mungkin ya. Ada hal yang mungkin yang ingin kamu kejar juga. Ya kan, dia ngerasa kamu udah happy sama diri kamu sendiri, kamu kayak udah gak menghiraukan dia lagi. Beberapa mereka mungkin ada yang kayak mencoba untuk komunikasi tapi sulit, takut buat ditolak sama kamu. Seseorang menyerah ketika merasa ada konflik sama kamu. Dia ngerasa sulit buat mempertemukan jalan pikiran yang sama antara kamu sama dia. Dia ini sering ya lihat chat-chat terakhir antara kamu sama dia, apa yang bikin kamu konflik dan ribut pada saat itu, seandainya kalian ribut ya. Dia tuh kayak berusaha untuk menegaskan dirinya, kalau kamu cuek ya udah aku cuek aja gitu. Jadi dia berusaha untuk gak cari kamu juga, padahal dia mungkin pengen cari kamu. Susah sih sebenarnya lupain kamu, jadi orang ini pura-pura sibuk juga kadang. Dan dia tuh lihatnya kamu kayak gak mau diganggu ya. Cuma ada seseorang yang kayak butuh membahas sesuatu. Dia mau tahu sesuatu atau mau tahu sebuah validasi. Dan ada beberapa hal tentang kamu tuh yang dia pertimbangkan di sini. Dia adalah seseorang yang takut buat cari kamu atau menunjukkan diri ke kamu. Makanya dia kayak diam-diam kepoin kamu. Jujur aja sebenarnya nggak bisa sih lepasin ikatan dari kamu. Ada ketertarikan fisik juga selain dia cinta sama kamu. Ketika kamu membatasi diri, dia kayak jadi sering berpikir apa yang sebaiknya dia lakukan ke kamu ya. Ada sesuatu yang kayak mau dia tunjukkan ke kamu. Tapi dia bingung juga karena untuk pekerjaan dia juga susah ya. Mengatur waktunya, pekerjaannya memang sebenarnya cukup sibuk juga sih. Dan beberapa teman dekatnya kayak sering sih bertanya tentang kamu, atau tanya-tanya lah gitu kabar kamu gimana atau apa. Dia kepikiran untuk memperbaiki hubungan sama kamu, tapi aku nggak tahu nih status hubungannya apa ya di sini ya. Kalau kamu membatasi diri, dia kepikiran buat tetap kontak kamu sih. Ada rasa kesel, marah, cuma kayak nggak bisa tahan untuk nggak cari kamu atau kontak kamu. Dan ini orangnya bingung ya, dia ketika berjauhan kepikiran, tapi ketika dekat malah kayak terbebani sesuatu di sini. Ketika hubungannya stuck di tempat, mungkin ya dia sering teringat dan manggil-manggil kamu lewat telepati. Dia nih kayak berusaha untuk cuekin kamu sih. Ada apa ya, kayak ada sesuatu yang bikin dia kayak menghindar, menutup akses
atau kelihatannya mungkin kayak ninggalin kamu gitu ya. Seseorang salah ya, tentang kamu yang ada di pikiran dan di hatinya. Maaf ya, namanya juga namanya. Tapi dia tuh tetap curious tentang kamu, kayak diam-diam tuh masih pengen tahu tentang kamu sih. Karena apa ya, dia ngerasa banyak kecocokan dan kemiripan di antara kalian. Kalian tuh mungkin sama-sama pengen ketemu sih, tapi sama-sama diam aja, nggak ada yang dilakuin. Dia kayak pengen kasih kamu sesuatu atau kasih surprise ya. Dia ada yang kangen sih sebenarnya sama kamu nih. Semakin hubungannya berkembang, orang ini ngerasa malah terbebani sama hubungannya. Ada yang dia berusaha cari tahu tentang kamu ya. Jujur aja ketika nggak ada, dia tuh kayak kehilangan sebenarnya ya. Apa ya, kayak hampa gitulah, kayak kehilangan sesuatu. Karena dia tuh menganggap kamu tuh kayak rumah, tempat dia kembali. Dan kamu tuh ngertiin dia banget juga. Tuh bener kan, ada kartunya yang bilang kalau dia kangen. Kamu tuh ya masih ada di hatinya dia, menempati part-part yang spesial. Bener loh, seperti apa yang intuisi aku bilang di awal-awal, kayak orang ini mau ajak kamu ketemu sih sebenarnya. Ketika dekat tuh dia ngerasa disupport, didukung sama kamu apapun. Ini sebenarnya nggak baik-baik aja tentang perasaannya, tapi dia berusaha nunjukin ke kamu kalau dia baik-baik aja. Orang ini mungkin tahu kamu banyak yang mendekati juga, atau adalah yang suka sama kamu mungkin. Dia seseorang yang udah di masa lalu mungkin ya. Dia tuh ketika ada yang bikin kamu sama dia marah, dia berusaha pengen jujur tentang sesuatu sebenarnya. Mungkin ada sesuatu yang bikin kamu marah, kecewa. Sebenarnya ada yang pengen dia katakan jujur, tapi kamu keburu marah atau apa ya. Dia seseorang yang ada ketertarikan fisik, tapi dia tuh sangat menghargai keberadaan kamu. Dia cukup kayak merasa seseorang yang beruntung bisa dekat sama kamu. Mungkin dia tahu kamu nggak gampang dekat sama yang lainnya juga. Ada hal-hal yang dia ngerasa kok beda dari kamu. Banyak hal-hal yang dia dapatkan ketika dia dekat sama kamu, seperti dia nggak dekat sama yang lain. Kamu bikin dia berubah juga ada, dan kamu salah satu orang yang dimana dia punya perasaan yang cukup dalam sama kamu. Ketika dia merasa ada perasaan ke kamu, itu dia kayak menjadi seseorang yang bukan dia. Contoh, dia biasanya introvert. Pas dekat sama kamu, dia berusaha buat approach kamu duluan, berusaha untuk extrovert, cari topik atau apa. Dan apa yang dia rasakan itu benar-benar tulus perasaannya. Tulus tuh dalam artian dia beneran punya perasaan sama kamu. Dan dia tuh terus-terusan mikirin kamu di beberapa momen. Dan kamu tuh melengkapi part-part yang kosong di dalam hidupnya. Apa yang kosong, kesepian, nah itu kamu yang mengisi. Ada perasaan bersalah ya kayaknya ke kamu nih, apa kira-kira ya? Dan dia tuh beberapa kali mencoba untuk mereview hubungannya. Apakah hubungan ini layak dijalani, diperjuangkan? Mungkin orang ini punya pilihan lain atau ya punya beberapa pilihan. Dia mencoba mengerti hubungan kalian ini seperti apa sih, maksudnya apa sih, kenapa dipertemukan gitu. Dan kamu tuh beberapa kali menjadi alasan dia happy juga. Nah kan di sini ada soulmate, makanya aku bilang ngerasa
kayak satu frekuensi sama kamu. Beberapa kali mereka manifestasi kamu. Mungkin kalian punya hobi, kesukaan atau passion yang sama juga. Di sini ada yang secret admirer ya. Kan perasaannya dalam, tapi dia nggak menunjukkan, dia nggak mengatakan ke kamu tentang perasaannya itu. Energinya memang playfulness, lebih ke fun aja sih. Ketika dia pengen melakukan sesuatu yang fun, pasti dia ingat sama kamu. Banyak juga kalian yang hadir ketika mereka tuh kayak pengen move on ya, tentang kamu di pikiran dan di hatinya. Nah, yang tadi aku bilang, orang ini kayak ingin menceritakan sesuatu atau mengatakan sesuatu apa yang dia rasakan. Tadi aku bilang ketika dia ingin melakukan sesuatu yang fun, tapi pasti dia ingat sama kamu. I want to feel that way again. Hal yang bikin dia happy, fun ketika dekat sama kamu. Tadi kan aku bilang dia nggak jujur tentang keadaan dia. Sebenarnya dia mau bilang kalau hidup dia tuh nggak seperti apa yang kamu lihat. Kebanyakan mereka yang meninggalkan kamu ya, apapun alasannya. Mungkin ada juga yang nggak berniat untuk ghosting. Dia sadar sih dia udah bikin semuanya berantakan. Tapi di sini ada seseorang yang masih menunggu kamu tuh kan, nunggu kode-kode dari kamu mungkin. Dia merasa waktunya tuh nggak tepat ketika kamu bertemu sama dia atau ketika kalian dekat itu. Tentang kamu yang ada di pikiran dan di hatinya. Dia tuh melihat kamu adalah seseorang yang memang dia inginkan. Kamu tuh kayak tipenya dia banget lah. Beberapa yang dia inginkan dari seorang pasangan itu ada di kamu. Tapi dia sadar ya, hubungan kalian tuh banyak banget ininya, pihak-pihak eksternal, hal-hal eksternal yang termasuk hambatan. Kayak ada orang-orang yang nggak setuju, misal keluarga atau apa. Adalah hal-hal eksternal di antara kamu sama dia. Dia seseorang yang ngerasa kamu tuh udah mencuri hati dia. Ketika dia mau meninggalkan juga dia sebenarnya kepikiran terus sih, nggak gampang buat menjauh dari kamu. Kamu adalah seseorang yang bikin dia tuh mau action. Mungkin pas dekat sama yang lain dia biasa-biasa aja, kayak bodo amat. Ketika dia mulai ragu sama hubungannya, itu sebenarnya dia nggak pengen lepasin kamu sih, malah semakin pengen memiliki. Ada beberapa mereka yang terinspirasi dari kamu nih, terutama dalam hal pekerjaan dan keuangan. Dia ngerasa sih, dia udah bikin hubungannya berantakan dan dia sadar juga kamu tuh marah. Tapi tuh dia nggak siap buat melihat kamu marah dan dia juga panik sih ketika kamu marah sebenarnya. Dia berusaha untuk mengontrol perasaannya yang udah baper. Ada dari mereka yang ngerasa kamu udah punya yang lain dan kamu udah happy lah katanya. Dia nggak sadar sih kalau udah nyakitin atau bikin kamu terluka sebenarnya. Ya misalnya contoh ada 5 hal yang bikin kamu terluka. Mungkin dia sadarnya cuma 2 atau 3. Selebihnya dia nggak sadar kalau itu bikin kamu terluka juga. Dan ketika dia mencoba untuk mencari tahu, kepoin atau mencoba introspeksi, dia malah makin stres. Karena dia kayak apa ya, feeling guilty juga. Merasa ada sesuatu yang salah yang udah dia lakuin. Seseorang tentang kamu yang ada di pikiran dan di hatinya. Dia adalah seseorang yang mencoba untuk nggak mau dengar apapun tentang kamu. Yang tadi aku bilang, mungkin ketika dia dengar sesuatu tentang kamu, dia jadi kepikiran lagi kalau dia tuh udah menyakiti kamu. Dan dia tuh sadar dia nggak bisa melakukan apa-apa, sekalipun dia pengen memperbaiki. Dia nggak pengen kamu pergi juga sih sebenarnya, nggak pengen kamu menjauh. Ya, sekalipun dia menjauhi kamu duluan. Dia sebenarnya merasa sakit hati. Ketika dia sakit hati, dia kepikiran terus sebenarnya sih.
Ada dari mereka yang berusaha untuk cari-cari kamu kalau kamu menjauh juga, menghilang atau sembunyi. Ada yang masih pengen tahu kabar kamu soalnya. Dan dia sedih ketika kamu kayaknya udah happy sama hidup kamu. Dan kamu kayak nggak peduli dia happy atau enggak. Yang diam-diam mikirin kamu juga ada, diam-diam kepoin juga ada. Itu yang ngerasa udah terikat sih sama kamu. Dia berusaha untuk cuek juga, berusaha untuk mengambil keputusan karena dia tahu dia nggak bisa stuck diam di tempat aja. Karena semakin dia diam, dia ngerasa makin bikin dia galau. Dia sering sih beberapa kali galauin kamu tuh. Contoh dia pergi ke suatu tempat itu karena dia galau. Dan dia sedih kalau kamu tuh lebih perhatian ke orang lain saat ini. Ketika kamu berusaha untuk menjauh, dia kebayang kamu terus. Tapi dia dia nggak mau ganggu kamu juga, makanya dia kelihatan kayak diam gitu, atau nggak cari kamu karena dia takut juga ganggu kamu, takut mengganggu kamu. Ada rasa kehilangannya tuh mikirnya kayak aduh kamu tuh seseorang yang dia idam-idamkan tapi kenapa nggak bisa bersama gitu sama kamu. Ada rasa tertarik soalnya dari beberapa hal kayak karakter apalah dari diri kamu itu adalah tipenya dia, seseorang yang dia idam-idamkan sebenarnya. Beberapa kali tuh ketika dia kangen atau stuck atau galau, dia tuh sering banget ngomongin kamu ke orang-orang sekitarnya, dan orang-orang sekitarnya tuh tahu tentang kamu juga pada akhirnya. Tentang kamu yang ada di pikiran dan di hatinya. Dia merasa kamu udah anggap dia nggak ada ya, atau mungkin kamu kayak anggap dia tuh udah udah nggak ada di bumi ini. Dan dia tuh ya sering sih masih suka daydreaming, menghalu-halu tentang kamu. Ada rasa kayak kamu tuh sedih nggak sih, patah hati nggak sih? Dia sedih, kesel ketika dia ngerasa kamu baik-baik aja, nggak sepatah hati dia mungkin. Dia nih sering cari pencerahan tentang kamu. Dia bingung harus gimana, makanya ini kayak menutup diri juga dari kamu. Dia berusaha untuk melalui apa yang dia rasakan, apa yang terjadi sama dia sekarang. Dan dia ngerasa kamu berubah, lebih baik, lebih glow up. Ada juga yang bilang kayak gitu, secara inner beauty atau dari luar. Kamu sebenarnya seseorang yang diharapkan, dia idam-idamkan. Tapi apa boleh buat, dia harus melupakan kamu mungkin. Tentang kamu tuh masih tersimpan rapi lah di hatinya, di pikirannya. Ya, ada bagian tentang diri kamu yang dia masih simpan saat ini. Dia ngerasa kamu sikapnya udah dingin sih ke dia nih. Dan dia juga kayak nunjukin kalau dia kalau dia kayak nggak butuh kamu gitu ya, berusaha untuk cuek karena kamunya juga mungkin cuek, kayak nggak mau kenal dia lagi. Mereka banyak yang ingin menenangkan diri tapi masih pengen dengar kabar dari kamu, entah dari orang lain atau dari stalking sosial media kamu ya. Dan dia ngerasa kayak kamu nggak mau diganggu ya sama dia nih. Ketika kamu diam, nggak cari dia atau nggak respon, ya itu dia berasumsi kamu nggak mau diganggu sama dia. Ketika ada perubahan dalam diri kamu, dia tuh biasanya kayak cerita ya ke orang-orang. Kayak lihat deh, ada kamu kayak gini, kamu kayak gitu. Nah, dia tuh sering kayak gitu. Jadi dia update mungkin ya ke teman-temannya, ke orang sekitarnya mungkin. Yang bikin dia kecewa adalah dia ngerasa secocok itu sama kamu, tapi entahlah apa yang terjadi di antara kalian ya.
Dan dia ngerasa kamu fokus ke diri kamu sendiri sih kayaknya saat ini ya. Fokus ke diri kamu sendiri, dan dia kamu bikin kamu stres atau overthinking juga dengan dia hadir lagi ke dalam hidup kamu. Dia sih ngerasa kamu juga udah effort sih selama ini, makanya diamnya kamu tuh dia benar-benar kayak nggak mau ganggu. Dan ya dia juga berharap sih kamu bahagia, happy dengan diri kamu sendiri sama hidup kamu juga. Apa ya, dia nggak mau bikin kamu overthinking ya. Mereka juga banyak sih yang kayak pengen membebaskan kamu dari ikatan dia. Kadang dia ngerasa dia juga kayak ganggu kamu. Dan ada juga dari mereka yang sebenarnya tuh marah sama kamu, tapi sengaja sih diamin kamu supaya kamu sadar. Tapi semakin dia diamin malah semakin dia tuh kayak pengen ngomong sama kamu. Ada dari mereka yang kayak susah buat membuka diri ke orang baru. Mungkin ada ya yang kayak dekat-dekat, tapi mungkin ya belum tentu ada perasaan ke orang baru. Jadi kayak apa ya, kayak mati rasa mungkin ya. Mati rasa. Iya, kayak mati rasa dan susah buat membuka hati. Dan sebenarnya kamu sama dia sama-sama menutup akses sih ya kayaknya. Entah gengsi, entah ngerasa punya pride atau ego. Jadi ya ngapain lah cari-cari lagi, cari yang baru aja gitu. Padahal hati pikirannya masih ke kamu-kamu juga, kamu juga masih ke dia juga. Buktinya kamu kepoin dia di tarot kan. Pasti pada ketawa. Nggak bisa bohong emang sama Raisa. Nah kan, ada kartunya di sini keluar juga. Kamu sama dia, barusan aku ngomong. Kamu sama dia sama-sama menjauh. Iya, sama-sama ego juga. Kamu nggak butuh, aku juga nggak butuh gitu kelihatannya. Apa ya? Ketika kamu menjauh, dia mikirnya kamu cari yang lain, dan dia juga kayak gitu. Udahlah, aku cari yang lain aja. Padahal kamu belum tentu cari yang lain ya, kayak ya udahlah menjauh aja, toxic gitu kan. Entahlah kenapa dia seperti itu ya guys. Tapi memang dia ngerasa terkoneksi dan kliknya sama kamu aja sih, sama yang lain nggak terlalu kayaknya. Ketika dekat sama kamu tuh rasanya berbunga-bunga banget. Berbunga-bunga. Dan susah melepaskan ikatan-ikatan energi dan koneksi dari kamu. Jadi mereka tuh memaksa untuk melupakan kamu. Udahlah move on aja gitu. Padahal ya hatinya belum mau move on. Apalagi ingat kalau kamu tuh suka memuji dia, kebucinan-kebucinan kamu itu yang bikin dia kayak apa ya, tercandu-candu. Kayak nagih gitu loh. Edik kamu ya, edik sama pujian-pujian, kebaikan-kebaikan kamu, kebucinan kamu yang selama ini dia lakukan. Tapi dia mikirnya kamu juga mau move on sih. Dia paling patah hati ketika dia ngerasa kamu udah ada yang baru atau orang lain lah. Dia nggak terima kalau kamu bucin ke yang lain. Ya dia berusaha untuk apa ya, kayak let it flow aja semuanya. Tapi dia berusaha untuk tetap baik sih. Gak mau menunjukkan kalau dia marah, kesel atau apa ke kamu. Ya tetap welcome baik seperti biasanya aja, seperti tidak ada masalah. Tapi dia sadar hubungan kamu sama dia kayak gak ada ujungnya sih, gitu-gitu aja muternya. Dan iya sih, akhir-akhir ini lagi berusaha tenangin diri karena sering terasa terkoneksi sama kamu ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia. Ada zodiak Capricorn, Gemini, Pisces, Scorpio, Aquarius, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo. Inisial hurufnya dia.
waktu itu ada yang bilang zodiak aku Aries. Bukan ya guys, aku bukan Aries. Kalian suka so tau kadang nebak-nebak, padahal aku nggak ngomong apa-apa. Ada huruf L, P, Q, G, T, W, S, V, F, M, Y, X, J, O, dan D. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!